Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari kelas 2 MAP 5 NPM 21121101173, mata kuliah pengantar Internet of Things, dosen pengampu Ibu Oci. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPT yang sudah saya buat, yaitu dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, pertemuan 15, dalam bentuk video yang akan saya presentasikan pada hari ini. Untuk yang pertama itu ada Internet of Things. Internet of Things yaitu suatu konsep yang dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui suatu jaringan internet. Nah, Internet of Things ini terbagi menjadi 3 elemen utama. Untuk yang pertama ada perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua ada cloud, data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, yang ketiga ada barang fisik yang dilengkapi modul Internet of Things, yaitu gateway dan sensor. Things, penerapan di bidang lainnya terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama, ada smart city, yaitu membantu kelola kota yang secara efektif melalui sensor secara real time atau secara nyata, waktu yang secara nyata. Yang kedua ada smart traffic. Smart traffic itu suatu menganalisa suatu lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya. Yang selanjutnya ada security and emergency. Security and emergency ini yaitu mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak. Selanjutnya ada home automation. Untuk home automation yaitu memonitor penggunaan seperti air, TV, pintu, jendela, dan penyiraman tanaman. Yang selanjutnya itu ada smart mall. Smart mall itu mendeteksi kehadiran pengunjung yang ada di mall. Nah, selanjutnya ada retail. Retail itu memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa atau kita sering disebut dengan kata expired. Nah, selanjutnya ada smart agriculture. Untuk smart agriculture yaitu mendeteksi kelembapan seperti tanah, udara, suhu untuk pertanian. Selanjutnya itu ada smart environment. Untuk smart environment yaitu mendeteksi kebakaran seperti hutan, polusi, udara, mendeteksi dari gempa, bumi, hingga tsunami. Untuk selanjutnya itu ada contoh dari Internet of Things, itu ada 4 contoh, terdiri dari 4 contoh. Untuk yang pertama ada dari contoh bidang kesehatan, yang kedua ada contoh dari bidang energi, dan yang ketiga ada contoh dari transportasi, dan yang terakhir yang keempat ada lingkungan umum. Untuk selanjutnya itu ada dampak dan manfaat dari Internet of Things. Nah, dampak dan manfaat dari Internet of Things, dampaknya itu ada 2 dampak. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak yang positif terlebih dahulu, itu ada 3. Yang pertama, secara efisiensi menghemat tenaga. Yang kedua, bisa memantau sesuatu dari jarak jauh. Kita cukup memantau melalui handphone atau melalui komputer yang terhubung dengan internet. Dan yang terakhir itu bisa menjadi praktis atau bisa lebih secara cepat. Nah, untuk dampak negatifnya dari Internet of Things yaitu terdiri dari 2 dampak negatif. Untuk yang pertama yaitu dari tenaga kerja tidak terampil, yaitu pihak pertama yang akan kehilangan pekerjaan atau sering disebut dengan PHK. Nah, untuk yang terakhir, yang kedua, dari dampak negatif, itu ada naiknya angka pengangguran.
Untuk selanjutnya itu ada manfaat dari Internet of Things. Itu terdiri dari dua manfaat. Untuk manfaat yang pertama dapat memudahkan proses konektivitas, dan yang kedua dapat keterampilan secara efisiensi, meningkatkan efektivitas monitoring dalam kegiatan. Untuk selanjutnya yaitu ada perangkat dari Internet of Things atau perangkat IoT. Nah, perangkat sensor Internet of Things itu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya. Masih banyak lagi untuk perangkat sensor Internet of Things. Yang selanjutnya itu ada media penyimpanan data. Yang pertama ada dua. Untuk yang pertama itu ada cloud. Nah, CloudStrong itu tuh media penyimpanan file berbasis online atau berbasis digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data. Data yang disimpan ke dalam CloudStrong akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut dengan hosting atau sering kita sebut tuh hosting ya. Untuk yang selanjutnya yang kedua itu ada internal hard disk. Internal hard disk itu penyimpanan media melalui konvensional yang terhubung langsung ke PC atau laptop. Untuk selanjutnya itu ada pembuatan secara startup. Nah, pembuatan secara startup secara garis besar itu ada 3. Untuk yang pertama ada masalah keamanan, yang kedua ada memahami time to market, yang terakhir yang ketiga ada melakukan scalability secara baik. Untuk selanjutnya ada keamanan, privacy, ancaman Internet of Things. Nah, untuk yang pertama kita bahas keamanan Internet of Things, yaitu meminimalisir ancaman-ancaman yang biasa terjadi pada perangkat IoT, baik secara data maupun otoritas perangkat. Yang kedua ada privacy. Nah, privacy itu di mana-mana seseorang itu tidak ingin diganggu oleh orang lain. Jadi dia tuh nggak mau diganggu sama orang lain, dia butuh privacy gitu. Untuk selanjutnya beberapa privasi dalam Internet of Things itu ada 2. Untuk yang pertama ada perlindungan data pribadi, yang kedua memiliki kontrol penuh atas mekanisme yang digunakan dalam perangkat IoT. Hal-hal yang menjamin privasi dalam Internet of Things yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen identitas. Yang kedua, autentikasi atau perangkat milik kita seutuhnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada otoritas atau tata cara penggunaan perangkat Internet of Things. Yang selanjutnya ada ancaman Internet of Things. Nah, untuk ancaman tersendiri itu ada 3. Yang pertama, denial of service. Yang kedua, merusak objek fisik Internet of Things. Yang terakhir ada eavesdropping. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur Internet of Things. Unsur-unsur Internet of Things itu secara garis besar ada 4 ya. Yang pertama dalam unsur sensor, yang kedua konektivitas, yang ketiga pengelola data, dan yang terakhir ada antarmuka pengguna atau UI. Yang selanjutnya itu ada protokol and platform Internet of Things.
Untuk protokol sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Bluetooth, yang kedua ada Wi-Fi, dan yang terakhir yang ketiga ada radio secara frekuensi identifikasi. Untuk platform Internet of Things juga dibagi menjadi 5 bagian secara garis besar. Yang pertama ada reputasi perusahaan penyedia, yang kedua ada ekosistem luas, yang ketiga ada Open APIs, yang keempat ada fokus vertikal, dan yang terakhir yang kelima itu ada orientasi yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu tujuan platform dari Internet of Things. Nah, tujuan dari platform Internet of Things itu untuk menjadikan suatu aplikasi buatan kita yang unik dan secara fungsional, sehingga produk-produk yang kita miliki melalui fitur-fitur yang memang sesuai untuk target pada konsumen. Selanjutnya, 3 area strategi pada platform Internet of Things. Kepada pelanggan itu ada 3. Yang pertama, yang sering disebut dengan DVF. Nah, DVF itu D-nya yang pertama desirability, yang kedua V-nya viability, yang terakhir yang ketiga F-nya yaitu visibility. Yang selanjutnya ada smart city. Untuk smart city sendiri yaitu kota yang menerapkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan secara efisien informasi dengan publik dan meningkatkan pemerintah dan kesejahteraan bagi warganya. Tujuannya apa sih dari Smart City ini? Nah, untuk tujuannya tersendiri dari Smart City yaitu untuk mengoptimalkan fungsi bagi kota yang mendorong pertumbuhan sambil meningkatkan suatu kualitasan bagi kehidupan warganya dengan menggunakan teknologi dan analisis data. Untuk selanjutnya itu ada big data. Untuk big data tersendiri itu ada sifat dan pentingnya big data dan contoh penerapannya. Nah, kita akan bahas untuk sifat big datanya secara garis besar itu ada 3. Yang pertama ada volume, kedua kecepatan, dan yang terakhir ada variasi. Dan yang selanjutnya itu ada pentingnya big data. Apa sih pentingnya big data? Pentingnya big data itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada pengurangan biaya, yang kedua ada pengurangan waktu, dan yang ketiga ada pengembangan produk baru dan penawaran yang dioptimalkan. Dan yang terakhir yang keempat ada pengambilan keputusan secara cerdas. Selanjutnya ada contoh penerapan dari big data. Apa sih contoh penerapan dari big data? Nah, untuk contoh penerapan big data itu ada 4 juga. Yang pertama, ada penggunaan internet, yang kedua penggunaan smartphone, yang ketiga ada media sosial, dan yang terakhir yang keempat ada digitalisasi pada media. Untuk selanjutnya ada web service, Internet of Things, AL, dan data analisis, desain Internet of Things dalam teknologi smart grid. Untuk web service IoT AL, AI, yaitu ketika pihak klien mengirim request ke server melalui web service dalam format apa saja sih? Contohnya seperti JSON, URL, XML, dan lain-lain. Sedangkan web service mengembalikan respon dari pihak server ke klien dalam format XML, JSON, atau HTML. Data analisis itu fungsinya yang pertama dapat mempermudah perhitungan dalam statistik, yang kedua menjadikan waktu perhitungan semakin efisien, yang terakhir yang ketiga itu memberikan solusi untuk kepentingan pada bisnis. Selanjutnya, desain Internet of Things dalam teknologi smart grid. Dalam teknologi smart grid itu manfaat gridnya yang pertama aman dan handal, yang kedua self healing, yang ketiga
efisien dan cerdas. Yang keempat, akomodatif. Dan yang terakhir, dan yang kelima, ramah lingkungan. Dan yang keenam, utamakan kualitas dan stabilitas. Sekian, terima kasih hasil dari presentasi video yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.